Dua kekalahan beruntun di kandang dari tim mediocre seperti Cadiz yang baru promosi ke La Liga dan Shakhtar yang bermain di Europa League musim lalu tanpa 7 pemain utama yang starter patut menjadikan Zidane mulai diragukan di Madrid musim ini. Meskipun meraih 3 kemenangan beruntun di La Liga di awal musim, tapi Madrid masih belum mampu menemukan performa terbaiknya. 8 gol dari 8 laga adalah buktinya. Babak pertama melawan Cadiz adalah 45 menit yang terburuk Real Madrid di La Liga. Tetapi 45 menit babak pertama melawan Shakhtar jauh lebih buruk lagi. Shakhtar yang bermain dengan pemain muda dan tanpa 7 pemain utama yang starter karena COVID-19 mampu unggul 3 gol. Tidak hanya itu, pertahanan Madrid juga nampak terseok-seok tanpa Sergio Ramos. Marcelo, Varane, Militao terlihat beberapa kali out position. Tidak hanya performa pemain, strategi yang diterapkan Zidane juga menuai kritikan tajam. Dikutip dari Marca, total ada 10 kritikan terhadap strategi Zidane musim ini. Beberapa isu mulai beredar. Marca dan AS menyebut Zidane tetap aman meskipun kalah di El Clasico. Perez dan manajemen Madrid sepenuhnya masih percaya dengan pria Prancis. Tapi dilansir dari L'Equipe, Florentino Perez mulai geram dan akan menentukan nasib Zidane di 4 pertandingan ke depan. Dilansir dari L'Equipe, Zidane terancam dipecat jika kalah di laga melawan Barcelona. Masa depan Zidane memang masih menjadi tanda tanya. Dalam press conference setelah laga melawan Shakhtar, ia masih memiliki keyakinan untuk bisa merubah keadaan tim. Real Madrid menuju El Clasico dengan krisis. Real Madrid akan menghadapi Barcelona di El Clasico. Menuai 2 kekalahan beruntun di La Liga dan Liga Champions membuat para fans mulai khawatir. Barcelona sendiri tampil impresif di Liga Champions dengan menekuk Ferencvaros 5 gol. Meski di La Liga mereka harus takluk 1-0 dari Getafe. Barca dengan pelatih barunya Ronald Koeman mulai berbenah musim ini. Penampilan Coutinho mulai membaik. Ansu Fati mulai menunjukkan permainan yang sesuai dengan tim. Dan yang lebih penting lagi, Leo Messi kembali menemukan passion untuk bermain. Zidane memiliki catatan impresif di El Clasico. Dari 9 pertandingan melawan Barca, ia hanya kalah 2 kali, menang 4 kali, dan bermain imbang 3 kali, memasukkan 14 gol dan kemasukan 11 gol. Dan dari 5 pertandingan terakhir di Camp Nou, Zidane tak pernah kalah sekalipun. Statistik impresif ini mungkin masih bisa menjadi harapan baik bagi Madrid untuk menuai hasil yang lebih baik. Tujuh laga tanpa Sergio Ramos di Champions League, Real Madrid seperti tim tarkam. Real Madrid kembali menuai hasil negatif tanpa Sergio Ramos di Champions League. Kekalahan yang tak terduga dari Shakhtar Donetsk menjadikan catatan buruk Madrid di Champions League kembali berlanjut. Musim lalu, Madrid mengawali musim dengan kalah 3 gol dari PSG. Dan musim ini, Madrid kembali kalah di awal laga Liga Champions. Setelah Cristiano hengkang, Madrid nampaknya bukan lagi raja di Champions League.
Tim hanya mampu sampai di babak 16 besar musim lalu. Menurunnya performa beberapa pemain inti seperti Marcelo, Varane, Modric, dan Isco mungkin menjadi alasan lainnya. Tapi yang lebih penting adalah jika Sergio Ramos tidak bermain, pertahanan Real Madrid seperti anak TK, berlarian ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Kombinasi Varane Militao di lini belakang tidak menunjukkan kekompakan sama sekali. Ini adalah kali kedua mereka duet di Champions League, dengan keduanya berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Tujuh laga tanpa Ramos, Madrid hanya menang sekali dan menderita 6 kekalahan. Real Madrid harus sesegera mungkin mencari solusi untuk hal ini. Varane yang dianggap mampu menjadi leader di lini pertahanan Madrid tanpa Ramos belum mampu melakukan hal itu. Real Madrid akan melakoni 4 laga penting dengan Zidane. 2 pekan ke depan akan menjadi partai hidup mati bagi Zidane. Tim akan menghadapi laga yang sulit dalam waktu singkat. Rangkaian hasil buruk di pekan ini menjadikan para fans mulai khawatir. Zidane pun mengalami hal yang sama. Krisis gol Madrid masih menjadi masalah utama, ditambah lagi pertahanan yang buruk jika Ramos tak bermain. 4 gol di 2 laga menjadi bukti rapuhnya pertahanan Madrid. Cedera Odegaard selama sebulan menjadi salah satu kerugian besar tim. Zidane yang memanggil Odegaard lebih cepat ingin membangun tim dengan Odegaard sebagai poros, tapi Zidane harus mencari solusi lain saat ini. Madrid akan berhadapan dengan Mönchengladbach, Huesca, Inter, dan Valencia. Beberapa rumor menyebut masa depan Zidane akan ditentukan di 4 laga ini. Marcelo kembali terlibat dengan kekalahan Madrid. Marcelo kembali dimainkan Zidane di Liga Champions. Meski di laga sebelumnya melawan Cadiz, penampilannya sangat buruk. Ia tetap mendapat kepercayaan dari pelatih Perancis. Marcelo bermain full 90 menit dan statistik menunjukkan ia sangat baik dalam menyerang, tapi sangat buruk dalam pertahanan. 2 dari 3 gol Cadiz di babak pertama adalah kegagalannya dalam bertahan bersama Varane dan Militao. Pemain Shakhtar, Tete dan Marlos sangat bebas bergerak di sisi kiri pertahanan Madrid. Marcelo mungkin adalah salah satu bek kiri terbaik di Madrid dengan 4 gelar Liga Champions. Tapi Zidane harus menyadari ia tidak lagi dalam performa terbaik, terutama dalam 2 musim terakhir ini.